Bapak Ibu Guru dan teman-teman semuanya, saya undang kita sama-sama menaikkan puji. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena kasih-Mu, bukan karena kebaikanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakai. Kita akan naikkan pujian ini sama-sama kembali dari awal. Kita naikkan pujian ini sungguh-sungguh dengan sama-sama kita hafal. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena kasih bidangmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya. Kanakan pujian ini sungguh-sungguh kita. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Bapa di surga. Tuhan, terima kasih untuk hari ini ya Bapa. Terima kasih karena kami masih bisa berkumpul di tempat ini dengan tubuh yang sehat dan kuat. Tuhan, pada hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami juga ingin merayakan perayaan Hari Guru ini Tuhan dengan sukacita. Berkatilah kami Tuhan Yesus, berkati hati dan telinga kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Kita akan mendengarkan renungan pagi yang akan dipimpin oleh Bapak Triyono. Selamat pagi Bapak Ibu Guru yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi Yayasan Sekolah Irenos Deputy yang hadir di depan kita. Selamat juga pagi untuk Pak Gideon yang bersama kita mewakili orang tua pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang bergabung dalam Meet pagi hari ini. Selamat pagi, selamat merayakan Hari Guru. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama akan melandaskan perayaan Hari Guru dalam satu kebenaran. Kita akan melandaskan panggilan keguruan dalam panggilan terang firman Tuhan. Saya akan membaca firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan membuka mata hati rohani kita. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu. Kami menyerahkan sekolah Irenos didirikan karena firman Tuhan. Didirikan karena anugerah Tuhan. Kami yakin sepenuhnya para pendiri sekolah Irenos adalah orang-orang yang mencintai Tuhan. Orang-orang yang mencintai generasi ini. Oleh karena itu kami tahu Engkau menaruh hati Tuhan untuk para pendiri sekolah Irenos. Dan kami juga yakin sepenuhnya untuk yayasan sekolah Irenos. Kami bersama-sama dalam titik yang sama. Kami sedang menggumulkan firman di tengah-tengah dunia pendidikan. Kami bersyukur bersama orang tua yang mempercayakan anaknya di sekolah ini. Kami yakin bahwa mereka membutuhkan firman, terang zaman, terang yang dibutuhkan dalam kehidupan. Karena itu biarlah pada momen pagi hari ini, Hari Guru Nasional, kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Terangi hati generasi kami, terangi hati kami Bapak Ibu Guru, terangi semua orang yang mencintai pendidikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon Roh Kudus menerangi hati kami. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan membaca dalam dua bagian ayat Alkitab. Yang pertama saya akan mengajak membaca kitab Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Dan nanti akan saya lanjutkan di dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-29. Kitab Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang kedua, mari kita membaca di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu, demikian jauh bacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Pada hari ini, kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan. Paling tidak ada 3 titik yang harus kita sepakati bersama. Yang pertama, Bapak Ibu, kita ada dalam satu pergumulan. Pendidikan kita ada dalam satu pergumulan yang berat. Dan tidak ada seorang pun yang dapat memecahkan pergumulan selain kita minta pertolongan dari Tuhan. Yang kedua, kita sedang ada dalam titik yang sama. Kita sedang mendidik satu generasi dalam sukacita bersama, merayakan panggilan guru. Yang ketiga, kita tidak akan tenggelam di dalam problem kita, tetapi melalui firman pagi hari ini ada pengharapan. Oleh karena itu biarlah ketiga hal ini yang akan menjadikan titik perayaan kita merayakan Hari Guru Nasional. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada banyak alasan orang ingin merayakan Hari Guru. Ada orang mungkin mengatakan saya akan berterima kasih kepada guru. Karena guruku mengajar menulis, membaca. Guruku adalah figur yang utama. Karena yang mendidik ada di sampingku. Yang kedua, mungkin ada alasan kebutuhan. Orang mengatakan, saya teringat pada peristiwa Jepang. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika Jepang dihancurkan oleh sekutu, maka ketika dalam kehancuran itu, Kaisar mengatakan, carilah berapa guru yang masih tersisa di negeri ini. Mungkin orang akan berpikir, berapa serdadu yang masih hidup, berapa orang kaya yang masih hidup. Tetapi Kaisar mengatakan, berapa orang guru yang masih hidup.
Dengan demikian pembaharuan Jepang, yang sampai hari ini Jepang menjadi negara teknokrat yang luar biasa, dimulai dari jasa guru-guru. Betapa peran guru adalah tempat pemulihan. Reruntuhan Jepang dipulihkan melalui titik keguruan. Reruntuhan keguruan, reruntuhan keguruan menjadikan titik yang penting. Bapak Ibu kasih Tuhan, hari ini kita sedang ada dalam bergumul. Saya mendapati satu data bahwa ternyata menurut UNICEF bahwa 4,3 juta anak putus sekolah di dunia. Kemudian apa yang terjadi? Menurut laporan dari KPAI tahun 2019, jumlah anak berhadapan dengan hukum tercapai 1.251 kasus dan pengguna narkotika. Ada sekitar 344 kasus. Kompas mengatakan, menuliskan bahwa ada 3.000 remaja yang terlibat di dalam aktivitas gangster di wilayah DKI dan sekitarnya. Penggunaan gawai pada anak remaja yang lebih dari 3 jam sehari dapat menyebabkan mereka rentan terhadap kecanduan gawai. Sekitar ada 1.443.000 juta anak dan 54,68% dari populasi pengguna internet di Indonesia. Bapak Ibu, ini adalah gambaran kita. Kita sedang ada di dalam suatu masalah besar dalam dunia pendidikan kita. Kita sedang ada dalam kecanduan, imajinasi yang luar biasa. Bapak Ibu, mungkin kita tidak merasakan di tempat ini, tapi di luar sana ada begitu banyak bagaimana orang-orang mengalami betapa seriusnya masalah pendidikan. Bagaimana kenakalan remaja. Tidak seorang pun akan dapat memecahkan persoalan ini. Belum lagi ditambahkan, menurut UNICEF bahwa ada sekian juta anak mengalami putus sekolah ketika pasca pandemi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, betapa beralasan sekali pada pagi hari ini. Begitu banyak masalah dalam dunia pendidikan. Bahkan di dunia media massa kita mendapati perlakuan murid terhadap guru. Ada bullying murid terhadap guru. Tapi tidak sedikit banyak guru melakukan bullying terhadap anak-anak. Apakah Bapak Ibu merasakan pergumulan yang berat hal ini? Itulah sebabnya kenapa kita membutuhkan doa dalam dunia pendidikan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari hari ini tema kita pagi hari ini adalah bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Dan tema tahunan kita adalah menjadi serupa dengan Kristus yang terambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 29. Bagaimana merangkai kedua hal ini menjadi ciri khas daripada sekolah Irenos. Bagaimana sekolah Irenos menjadi satu tempat yang istimewa di dalam pemulihan pendidikan. Bapak yang kasih Tuhan, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ternyata Allah tidak serta-merta menciptakan hati secara fisik. Hati secara fisik adalah fungsinya adalah hati kita. Tetapi hati dikatakan adalah love, pusat kehidupan. Kenapa ada orang jatuh cinta mengirimkan kartu tanda love kepada orang yang cintai? Itulah sebabnya love adalah tanda ingin menempatkan orang dikasih itu adalah dalam pusat hatinya. Jika hari ini engkau mencintai ayahmu, engkau menempatkan orang tuamu di dalam pusat hatimu. Kalau Bapak Ibu guru hari ini juga menandai tanda love, menempatkan murid di dalam pusat hatinya. Bapak Ibu yayasan mencintai kita semua, menempatkan sekolah Irenos di dalam pusat hatinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, betapa pentingnya fungsi hati. Ketika orang Ibrani mengatakan fungsi hati adalah pusat kehidupan, sentral daripada kehidupan. Ketika perjanjian baru mengatakan bahwa hati itu adalah kardia, maka itu adalah keutuhan jiwa. Bapak Ibu yang mengajar adalah dengan keutuhan jiwa. Tidak ada mengajar separuh hati. Tidak ada yang mengajar seperempat hati. Menempatkan hidupnya adalah sepenuhnya di dalam pusat kehidupan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
Mari kita bicara soal pemulihan. Apapun yang kita lakukan tentang kurikulum, apapun yang kita gunakan, fasilitas apapun yang kita tambahkan, jika tanpa hati, ayah ibumu ketika memberi fasilitas pendidikan kepadamu, mungkin HP yang paling canggih sekalipun, tanpa hati, engkau tidak akan menikmati satu pertumbuhan imanmu. Jika engkau sekolah di Irenos, maka saya yakin papa mama adalah dengan sepenuh hati mempercayakan sekolah ini adalah tempat di mana kita secara totalitas mendapatkan perhatian dari guru. Oleh karena itu, Yesus berkata di dalam Wahyu 3 ayat 20, bahwa dikatakan di sana mengundang, jika engkau mendengar suaraku, dan Yesus mengatakan, aku akan masuk ke dalam hatimu. Betapa fungsi hati. Yesus ingin ditempatkan dalam hati kita. Satu kerinduan besar dari sekolah ini, kita semua adalah menempatkan Yesus di hati kita. Biarlah pada hari ini, di hari guru ini, kita punya pengharapan yang besar. Kita punya keyakinan yang besar. Dunia pendidikan dapat dipulihkan. Melalui apa? Terang firman Tuhan. Dengan apa? Kehidupan di dalam hati kita, ada Kristus dalam hati kita. Sekolah Irenos dalam beberapa tahun terus menggumulkan hati Allah yang ditransformasi di dalam diri guru. Diri guru ditransformasi dengan hati Allah. Murid ditransformasi dengan hati Allah. Itulah sebabnya kita sedang menggumulkan apa yang dinamakan CFRC. Creation, Fall, Redemption. Maka juga terakhir adalah ada pengharapan. Sekolah Irenos sedang membawa pemulihan ciptaan. Membawa kita semua dalam keagungan Tuhan. Itulah yang dinamakan creation. Keagungan Tuhan dinyatakan dalam semua mata pelajaran. Itu adalah keunggulan daripada sekolah Irenos. Bagaimana hal yang sama? Kita semua secara total jatuh dalam dosa. Oleh karena itu, firman Tuhan mengingatkan betapa fungsi hati kita yang berdosa diingatkan. Kita hidup dalam dosa. Dan hanya melalui Kristus kita dipulihkan. Hanya dengan Kristus kita dapat menerima pengampunan. Yang terakhir adalah apa yang dinamakan pemulihan. Kita semua mendapatkan mandat pemulihan pendidikan. Pemulihan kita adalah satu pengharapan. Kristus di dalam hati kita. Biarlah kita menikmati buah roh di dalam hidup kita. Tema kita dalam 1 tahun adalah menjadi serupa dengan Kristus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Kristus, Allah, memiliki sifat-sifat ada yang dikomunikasikan dan tidak dikomunikasikan. Sifat Allah yang tidak dikomunikasikan adalah Maha Tahu, Maha Pencipta. Tetapi sifat Allah yang dikomunikasikan dalam hidupnya adalah kekudusan, sifat kegembalaan, sikap keguruan. Benar kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Itu adalah jawaban yang benar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita merenungkan pagi hari ini. Kita sudah ada dalam pergumulan yang sama. Kita semua tidak mungkin memecahkan pergumulan tanpa campur tangan Tuhan. Orang tua memecahkan pergumulan dengan firman Tuhan. Sekolah memecahkan pergumulan dengan firman-Nya. Kita sama-sama orang yang sedang bergumul. Ada dalam titik yang sama. Hanya dalam Kristus ada pengharapan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini, sukacita kita merayakan hari guru, melandasi anak-anak kita. Sejak usia muda, mereka mencintai guru, mencintai Tuhan yang memanggil para guru. Guru adalah panggilan Tuhan. Mencintai dunia profesi keguruan. Biarlah firman Tuhan hari ini menolong kita semua. Terus memiliki titik yang sama. Kita sedang ada dalam pengharapan besar. Pemulihan pendidikan dengan hati. Transformasi hati. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong memberkati kita, memberkati orang tua, memberkati dirimu bersyukur kepada Tuhan. Biarlah firman pagi hari ini menolong memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Biarlah ketika anak-anak kami mengekspresikan hari guru, ekspresi yang datang dari Allah, ketulusan yang mulia dari Allah. Kami bersyukur kepada orang tua, mempercayakan kepada sekolah ini, mempercayakan satu kehidupan yang merayakan sukacita karena anugerah Tuhan.
Terima kasih untuk Bapak Ibu yayasan yang hadir di tengah-tengah kami secara fisik di Sekolah Irenos. Biarlah ini juga menjadi bagian penting mengembangkan sekolah ini. Kami bersyukur Gereja GI Hokim Tong yang menjadi bagian penting daripada Sekolah Irenos untuk mengembangkan, bagian memulihkan daripada pendidikan. Kami bersyukur untuk deputi yang setiap hari bersama kami. Biarlah cinta kasih Tuhan, Alkitab yang kami baca, kami renungkan, terus-menerus membuka mata hati kami. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, Engkau meneguhkan firman-Mu di dalam pemulihan pendidikan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Guru. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Triono yang sudah memberikan renungan pagi untuk kami. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari yayasan, yaitu kepada Bapak Jimmy Setiadi Wibowo. Kami persilakan. Pagi Pak. Selamat pagi buat semua teman sini. Bagi yang belum kenal, saya Jimmy. Ya, panggil saya aja Jimmy, nggak apa-apa, nggak usah pakai last name juga. Memang sebelum saya mungkin kata penyambutan, saya bersyukur ya waktu masuk dari sini itu saya lihat, wah ini saya lihat ada banyak jejak-jejak hal yang indah loh. Ini dari anak-anak OSIS ya yang menyambut ya. Saya lihat ini anak-anak OSIS ini yang bisa nyambut, ini yang kasih ide nih. Kayaknya yang ngasih ide mungkin dari guru ataupun dari deputinya juga pasti otomatis sebagai pembimbing utama di sini gitu ya. Jadi saya lihat, wow, saya jarang masuk ke sekolah di mana hari guru dilayani oleh anggota OSIS. Jadi luar biasa dan saya ucapkan selamat untuk itu. Luar biasa sekali Pak Slamet dan Bu Mari ya. Dan tunggu tepuk tangan buat teman-teman dulu semua ya. Dan juga saya ingin ucapkan selamat pagi buat rekan-rekan sini, baik dari teman-teman yayasan yang hadir secara online mungkin ya, dan juga pengajar Yeremia yang bersedia untuk mendampingi kami dari gereja juga, dan juga Pak Slamet dan Bu Mari sebagai Deputi Director dan juga sebagai pembimbing utama di sini. Terima kasih, dan juga pada perwakilan orang tua, Pak Gideon atau Pendeta Gideon. Oke, juga hamba Tuhan yang ada di sini juga, yang dari sekolah, dan juga semua kepala sekolah dan guru-guru yang ada di sini. Yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Pertama-tama saya ucapkan syukur pada Tuhan atas kesempatan yang saya dapatkan melalui Pak Slamet dan Bu Mari untuk bisa mewakili yayasan di dalam menyampaikan kata sambutan pada hari yang spesial ini. Kebetulan rekan yayasan kami, Ibu Swati sebagai ketua dan juga Ibu Delia sebagai rekan kami juga sedang berang hadir secara on-site. Jadi beliau akan menghadiri secara online pada saat ini. Mungkin saya akan sharing dikit ya sebelum saya ucapkan kata-kata itu ya Bu ya. Mungkin akan lebih kerasa gitu mungkin ya. Jadi kalau bisa dibilang dari awal itu saya itu sebenarnya dari SD sampai SMA saya itu bukan anak yang rajin ya mungkin ya, bukan bisa dibilang juga anak yang pintar gitu, karena saya anak yang kreatif gitu ya. Saking kreatifnya saya ini bisa dibilang mungkin guru-guru ingat nama saya semua gitu, bukan karena saya ganteng atau pintar, tapi karena saya sering dapat hukuman gitu. Ini banyak ketawa anak. Ya enggak apa, adik-adik emang saya ngaku apa adanya aja gitu. Tetapi saya bersyukur dengan hukuman itu yang saya dapatkan ataupun teguran ya, mungkin ya lebih tepatnya banyak teguran dan ada beberapa hukuman gitu. Itu yang sebenarnya membentuk saya dari saya kecil hingga sekarang ini karena itu. Karena apa yang dulu saya rasakan itu adalah sebagai bentuk yang tidak baik. Itu sebenarnya adalah hal yang secara proses itu jadi saya yang sekarang ini Bapak Ibu lihat saya gitu.
Siapa sih yang ngebayangin saya itu dulu yang kayak, mungkin yang kenal saya waktu kecil tuh nggak akan ngebayangin saya itu sebagai anggota yayasan gitu. Ataupun saya sebagai majelis di gereja saya gitu. Tetapi jalan Tuhan itu kita tidak pernah tahu jalan Tuhan kita. Jalan Tuhan kita nggak pernah tahu. Tetapi saya yakin satu hal, apabila pada saat itu guru-guru yang mengajar saya menyerah pada saya, saya tidak akan jadi Jimmy yang sekarang ini. Saya akan mungkin jadi orang yang mungkin tidak bisa bertemu dengan Pak Slamet dan Bu Mary gitu, ataupun Pak Gideon, ataupun Pak Yeremia, ataupun dengan Bapak Ibu dan teman-teman sini gitu. Itu semua adalah berkat daripada guru-guru yang ada. Dan saya berani sampaikan juga bahwa itu adalah suatu proses yang mungkin adik-adik akan alami. Ya, saya dulu SD itu saya di Semarang, saya SMP SMA saya itu di Ragunan. Mungkin kalau tahu Ragunan itu bukan kebun binatang ya, saya nggak sekolah di kebun binatangnya gitu. Tapi itu kebetulan itu sekolah untuk atlet badminton. Saya betul pemain badminton dulu sempat pelatnas. Cuma memang berhubung saya olahraga terus, jadi sekolah saya emang agak sedikit tertinggal karena pilihan antar sekolah atau olahraga. Tetapi kembali lagi, itu saya rasakan emang walaupun saya mengalami kesulitan pada waktu saya sudah lulus SMA, tetapi guru-guru di kuliah itu pun juga mendampingi saya. Jadi bukan cuma guru SD, SMP, dan SMA, tetapi juga guru kuliah nanti itu akan mendampingi kita juga. Dan situ akan ada perbedaan-perbedaan yang akan kalian rasakan. Mungkin saya mungkin tidak bisa banyak bicara lagi, tapi memang yang pasti saya ingin berterima kasih pada semua guru di sini. Bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang untuk dilalui dalam melatih ataupun mengajar anak-anak sekarang ini. Saya yakin tidak akan lebih mudah dan ya pasti akan lebih sulit dengan kreativitas mereka lagi gitu, yang lebih kreatif gitu. Tetapi biarlah Tuhan terus mendampingi Bapak Ibu semua di dalam mendampingi anak-anak ini semua. Karena saya percaya pada Pak Slamet dan Bu Mary yang ada di sini, di dalam mereka mendampingi Bapak Ibu semua, guru-guru sini, maupun para sekolah, bahwa sekolah ini pasti akan maju. Karena kenapa? Karena support dari teman-teman guru juga luar biasa. Dan juga kami dari yayasan, kami akan coba berusaha yang terbaik untuk bisa memberikan support kepada sekolah Eranos juga. Dan mari kita bekerja sama bahu-membahu untuk dapat membuat sekolah ini terus maju dan lebih baik lagi dari segi kuantitas maupun kualitas. Sehingga ilmu maupun wisdom atau kebijaksanaan yang diberikan oleh semua guru sini dapat dirasakan oleh lebih banyak murid lagi. Demi kemajuan Indonesia dan tentunya demi kemuliaan Tuhan saja. Pada akhir kata, saya ucapkan selamat Hari Guru. Perjuangan kalian tidak akan pernah sia-sia. Dan biarlah Tuhan yang dimuliakan dalam pelayanan kalian di sekolah ini. Soli Deo Gloria. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Jimmy Setiadi Wibowo atas sambutan dan pengarahan yang sangat baik. Sekarang kami akan mendengarkan sambutan guru yang akan disampaikan oleh Bapak Stephen Evan Edivianto. Kepada Bapak Evan kami persilakan. Sekali lagi selamat pagi yang terhormat Yayasan Sekolah Eranos yang diwakili oleh Pak Jimmy. Kemudian Deputi ada Pak Slamet dan Bu Mary, kemudian ada Pak Yeremia juga. Kepada Kepala Sekolah, Ibu-ibu dari KB, TK, SD, SMP, dan SMA. Kemudian perwakilan orang tua, Pak Gideon, dan Bapak Ibu orang tua yang hadir melalui Google Meet. Dan seluruh siswa-siswi dari KB,
TK, SD, SMP, dan SMA yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, perkenalkan kalau yang mungkin di rumah bingung siapa yang berdiri di depan, saya adalah Pak Evan, saya mengajar olahraga untuk jenjang SMP dan SMA. Jujur saya bangga berdiri di sini, bukan karena saya yang mungkin lebih baik daripada yang lain, tapi saya yakin masih banyak guru yang lebih jauh lebih baik daripada saya, tapi saya yakin dan percaya saya berdiri di sini karena anugerah Tuhan yang diberikan. Saya merasakan pengalaman di sekolah ini sangat luar biasa, Pak. Jadi kita bukan hanya mengenai akademik dan non akademik, tapi kita di sini juga menemukan hal yang baru saya selama di sini, yaitu bagaimana sekolah Erenos apapun yang kita lakukan selalu berlandaskan mengenai firman Tuhan. Ya, baik itu seluruh kegiatan seperti yang kemarin LDK dan semua rangkaian kegiatan kita selalu berlandaskan dengan firman Tuhan. Saya pun bangga dengan logo yang mungkin sekarang juga anak-anak pakai di sebelah kiri kita, yaitu ada logo di sini dan di bawahnya ada iman, ilmu, dan damai sejahtera. Ya. Kemudian hal yang paling unik berikutnya adalah bagaimana sekolah ini memprioritaskan atau mengutamakan Tuhan dalam hidupnya, seperti perintah Tuhan pada firman-Nya dalam Amsal 1 ayat 7, yaitu takut akan Tuhan adalah permulaan dari sebuah hikmat. Hal yang membanggakan lagi di sekolah ini adalah kita mendidik siswa-siswi dari TK, SD, SMP, SMA untuk terus-menerus diajarkan supaya anak-anak memiliki rasa hormat, sikap hormat yang baik terhadap Tuhan, kepada sesama manusia, kepada pekerjaan guru, menghormati pimpinan, menghormati pemerintahan, bahkan kita diminta untuk menghormati kepada orang yang belum kita kenal sekalipun. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua yang mempercayakan anaknya untuk belajar di sini. Satu tanggung jawab besar buat kami untuk bisa mendidik anak-anak Bapak Ibu sekaliannya, bukan hanya mengenai tahu untuk ilmu, tetapi juga kita memiliki karakter Kristus di dalam dirinya. Dan yang jelas takut akan Tuhan. Pendidikan sekolah Erenos adalah pendidikan berkesinambungan. Jadi saya berharap anak-anak bisa melanjutkan ke jenjangnya, misalnya dari TK, KB, melanjutkan ke SD Erenos, yang dari SD Erenos ke SMP Erenos, dan yang dari SMP melanjutkan ke SMA. Dan buat anak-anak semuanya, kita wajib bersyukur kepada ayah dan ibu kita yang masih mampu menyekolahkan kita di sini untuk belajar, yang memiliki keunggulan pada pencapaian iman, ilmu, dan damai sejahtera. Dan buat rekan-rekan guru, teman sejawat saya, mari kita tingkatkan motivasi mengajar kita dengan hati yang takut akan Tuhan, karena ini merupakan satu tanggung jawab besar yang membutuhkan doa dan kerjasama kita. Kepada Yayasan Deputi, kami masih terus membutuhkan bimbingan dalam kami berproses mengajar untuk mengerjakan misi-misi Tuhan ini. Kami berterima kasih atas perhatian dan dedikasinya dalam melengkapi keterampilan mengajar kami melalui pelatihan-pelatihan. Selain itu kami juga mendapatkan pembinaan rohani setiap hari Selasa. Doakan kami untuk tetap setia dalam panggilan Tuhan ini untuk selalu mengajar di sekolah Erenos. Akhir kata, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi semuanya. Selamat Hari Guru. Terima kasih kepada Bapak Evan. Dan sekarang kita akan mendengarkan sambutan dari OSIS SMA kita, yaitu Kak Clay Agatha Rusman. Kepada Kak Clay kami persilahkan. Selamat pagi, shalom semuanya. Selamat pagi saya ucapkan untuk yayasan, baik yang hadir secara online maupun diwakili oleh Pak Jimmy. Selamat pagi juga Deputi Miss Mary, Pak Slamet. Selamat pagi juga perwakilan orang tua Pak Gideon, Pak Yeremia, dan tentu semua kepala sekolah dari KB, TK, SD, SMP, SMA, semua guru-guru yang saya hormati dan saya kasihi, dan teman-teman yang saya sayangi. Selamat pagi semuanya, kita bersyukur sama Tuhan bahwa pada hari ini kita tuh masih diberikan kesempatan untuk kembali merayakan Hari Guru. Walaupun setiap tahunnya memang jatuh pada tanggal 25 November, tapi saya yakin setiap perayaan Hari Guru itu memiliki ceritanya masing-masing.
yang tahun ini, berbeda dengan yang tahun lalu, dan pasti akan berbeda dengan yang tahun depan. Satu hal yang saya sadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna, baik guru maupun murid. Tapi itu yang menjadi keunikannya, di mana guru-guru yang tidak sempurna berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi pembentuk-pembentuk generasi selanjutnya. Ini sama sekali bukan pekerjaan yang mudah. Itu sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita memiliki guru-guru yang sabar untuk terus mendidik kita, untuk terus memerhatikan detail-detail kecil yang kita lakukan. Karena mungkin kita sebagai siswa, mungkin hanya bertemu paling banyak 30 guru gitu ya. Tapi masing-masing satu guru bisa harus berhadapan dengan ratusan murid. Memikirkan satu-satu murid bagaimana mereka bisa mencapai potensi terbaik mereka. Dan terima kasih untuk guru-guru yang selalu memikirkan bagaimana kami bisa berkembang, baik secara spiritual, mental, intelektual, dan keterampilan. Di dalam ketidaksempurnaan tersebut, kita memiliki kesempatan baik siswa dan juga guru untuk saling mengasah dan saling mengasah. Untuk semua guru-guru, terima kasih banyak. Terima kasih yang sangat-sangat banyak. Untuk semua tidur subuhnya, harus bangun pagi-pagi lagi, ngadepin jalanan yang macet, ngadepin murid yang suka ngomel, Miss kenapa gini, Miss kenapa gitu, Pak kenapa ini, kenapa itu, ada aja gitu. Dan itu dihadapi bukan cuma satu murid doang, bisa kayak satu hari itu ada puluhan murid yang nyanyi dan tetap guru-guru dengan begitu sabarnya gitu ya, kayak masih ya 1-2 kali marah itu masih terhitung sabar dong dibanding 1000 murid lain yang mungkin masih nyanyi tadi gitu ya. Kadang-kadang saya juga berpikir gitu, guru-guru ini udah tidurnya malam, bangunnya pagi, belum dengan semua tugas-tugasnya. Kan mesti bilang tuh kadang-kadang mau bikin rapot lah, ini udah mau akhir tahun, belum kita ini lagi PAS dan segala macamnya. Itu suatu tanggung jawab yang sangat nggak main-main gitu. Itu sebuah tanggung jawab yang mungkin saya nggak bisa pikul, mungkin teman-teman yang lain juga belum mampu untuk pikul. Tapi di sini, titik ini kita berdoa kepada Tuhan, supaya dari generasi kita bangkit guru-guru yang juga mampu mendidik generasi selanjutnya. Karena kalau bukan kita yang meneruskan perjuangan mereka, siapa lagi gitu. Lagi untuk guru-guru saya semuanya, saya mau mengucapkan terima kasih yang sangat-sangat besar. Karena guru-guru itu mendidik itu bukan cuma secara intelektual, kayak oh ya kamu harus A, B, C, D, E, F, G. Tapi kalau misalnya kita perhatikan, guru-guru itu memperhatikan sikap kita, memperhatikan hubungan kita dengan Tuhan, dan mereka pun mau mendengarkan keluh kesah kita, baik itu di rumah, di sekolah, dan banyak hal-hal lain yang entah bagaimana kalau misalnya kita juga nggak punya guru. Tanpa disadari, mungkin murid-murid nggak punya kemampuan yang begitu baik ya untuk ngomong ke guru bahwa we adore you so much. But trust me, you have always been a part of us. Dan yang paling penting adalah kemanapun kami pergi, walaupun nanti kami udah lulus, kami udah besar, kami pasti akan terus ingat gitu. Oh iya ya, dulu saya pernah diajar sama guru ini. Mungkin sama kayak Pak Jimmy tadi bilang, kalau bukan karena guru saya nggak jadi kayak saya yang sekarang. Saya pun di sini. Kalau bukan karena guru saya yang TK, saya nggak sampai di SD. SD nggak sampai SMP, SMP nggak sampai SMA, dan seterusnya. Banyak stepping stone yang harus saya injak, dan itu saya ada bersama-sama dengan guru-guru saya. Juga untuk teman-teman yang lain, mari kita bangun rasa cinta kita sama guru-guru. Bukan cuma untuk kenal mereka secara professional work as a teacher and a student, tapi gimana kita bisa kenal secara personal. Bagaimana mereka mengasihi kita secara personal satu-satu, kita juga berusaha untuk mengenal mereka satu-satu. So akhir kata, terima kasih untuk semua guru-guru, terima kasih juga untuk yayasan atas supportnya, terima kasih untuk semua teman-teman siswa yang sudah ikut berpartisipasi untuk Hari Guru ini. Mari kita bangkitkan rasa cinta kita untuk guru-guru, dan mungkin ada yang mau jadi guru, who knows, karena being a teacher is a calling, itu panggilan. So kalau Tuhan panggil jangan lari, because you're an important part of the generation. And last but not least, Happy Teachers Day, selamat Hari Guru, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan sambutan dari orang tua, yaitu Bapak Gideon. Kepada Bapak Gideon, kami persilakan.
Ya, yang saya hormati Yayasan Erenos, dalam hal ini diwakili oleh Pak Jimmy, Deputi, Pak Slamet, dan Ibu Mary, seluruh kepala sekolah dari jenjang playgroup sampai SMA, semua guru-guru yang saya banggakan, selamat pagi buat kita semua, damai sejahtera buat setiap kita. Kesempatan yang indah hari ini saya mau mengucapkan selamat Hari Guru buat semua guru yang sudah berjerih lelah. Tadi perwakilan OSIS mengatakan pekerjaan yang tidak mudah. Tetapi kita bersyukur bahwa ada orang-orang yang Tuhan pilih untuk mengerjakan ini. Sebuah tema sudah diambil di perayaan Hari Guru tahun ini. Dengan tema ini harapan saya bahwa kualitas pendidikan di sekolah Erenos ini akan semakin meningkat. Bahwa pendidikan bukanlah sebuah proses yang terjadi dalam satu malam. Pendidikan tidak bicara soal proses 1 tahun, 2 tahun. Pendidikan adalah proses panjang. As a journey, adalah sebuah perjalanan. Tidak gampang melewati sebuah perjalanan. Ada tahun-tahun yang menyenangkan, tetapi juga ada tahun-tahun yang tidak menyenangkan. Itu yang mewarnai perjalanan pendidikan. Dan buat saya bahwa pendidikan bukanlah cuma sekedar mentransfer knowledge, pengetahuan, tetapi yang paling penting dari pendidikan adalah mentransfer teladan hidup. Pendidikan yang berhasil bukan cuma sekedar kita mampu membuat anak-anak kita jadi cerdas, jadi pintar, jadi pandai, jadi punya banyak pengetahuan. Tetapi pendidikan yang berhasil menurut saya adalah pendidikan yang di dalamnya dipenuhi dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya sekolah ini sudah memulai itu. Sehingga kita bisa berharap, kita bisa berdoa supaya tahun-tahun ke depan sekolah Erenos ini akan semakin hari semakin lebih baik lagi. Anak-anak yang dihasilkan dari sekolah ini akan jadi anak-anak yang bisa menjadi berkat, menjadi teladan buat generasi mereka. Dan akhirnya yang dapat keuntungan terbesar adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang saya kasihi, bahwa proses belajar mengajar harus dilewati dengan sukacita, semuanya harus dengan hati. Tidak selalu guru-guru menyenangkan, tidak selalu juga anak-anak menyenangkan. Tetapi lakukan semua ini, jalani semuanya dengan hati. Dan saya percaya kalau kita mengerjakannya semua dengan hati, maka anak-anak akan terus menaruh hormat kepada guru-guru. Guru-guru tidak kehilangan respek kepada anak-anak. Dan saya percaya kalau ini tercipta di sekolah ini akan menjadi teladan. Orang akan bertanya-tanya, orang-orang di luar akan bertanya, kenapa sekolah ini bisa begini? Dan saya berharap itu akan terjadi satu waktu. Kalau bisa jangan terlalu lama, supaya akhirnya benar-benar kehadiran sekolah ini bisa menjadi terang, boleh menjadi teladan. Sehingga lewat sekolah ini, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Mewakili orang tua, saya titipkan anak-anak kami yang tidak sempurna, yang kadang-kadang bikin marah, bikin jengkel Bapak Ibu Guru. Tadi pesan dari Pak Jimmy, saya sepakat, jangan pernah nyerah. Jangan pernah nyerah hadapi anak-anak, karena kita nggak tahu mereka akan jadi apa nantinya. Dari sekolah ini mungkin akan ada jadi orang-orang besar nantinya. Dan oleh sebab itu, sekali lagi mewakili orang tua, permohonan, permintaan kami adalah jangan pernah menyerah menghadapi anak-anak kami. Akhirnya kalau ada sesuatu yang salah dari sikap, dari perkataan, dari perilaku kami sebagai orang tua, saya mohon maaf di Hari Guru ini. Sekali lagi saya menaruh respek, menaruh hormat yang setinggi-tingginya buat pekerjaan, buat pelayanan yang sudah dikerjakan oleh guru-guru di Erenos. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Baik, terima kasih kepada Bapak Gideon untuk sambutannya. Sekarang para siswa Erenos, saya persilahkan untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Terima Kasih Guru. Selanjutnya kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari Ibu Ninik, Kepala Sekolah SMP. Kepada Ibu Ninik kami persilahkan. Baik. Sekali lagi, anak-anakku yang terkasih. Ya. Ya, tunggu belnya dulu, baru bicara. Ya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas terselenggaranya untuk memperingati Hari Guru di Sekolah Erenos ini. Yang pertama, kepada yayasan yang terwakili oleh Pak Jimmy, Deputi, Miss Mary, dan Pak Slamet. Kemudian orang tua yang mewakili Pak Gideon, dan Bapak Ibu semuanya, serta anak-anakku yang terkasih, dan orang tua yang ada di rumah, sekali lagi yang mengikuti kegiatan Hari Guru ini secara online. Bapak Ibu, kami juga menghaturkan yang setinggi-tingginya kepada orang tua yang sudah memberikan partisipasinya agar kegiatan Hari Guru ini dapat terlaksana dengan baik. Namun, kerja keras anak-anakku semuanya, OSIS, SMA, SMP, yang luar biasa, tanpa jeri lelah. Walaupun kalian masih tetap mengikuti kegiatan PAS. Dan jangan lupa, nggak usah gentar, aduh ini waktunya habis. Tidak, nanti akan ditambahkan bonus waktu. Begitu ya Bapak Ibu semuanya yang mengawas di dalam ruangan, jangan khawatir ya. Ya, mari kita semua teman-teman guru sejawat, kita terus pulihkan pendidikan ya dengan hati yang tadi sudah disampaikan melalui renungan Pak Triyono, pesan dari Pak Gideon juga, dan pesan terlebih-lebih dari yayasan. Sekolah ini berarti untuk kita semuanya, terutama untuk Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih kepada Ibu Ninik yang sudah memberikan ucapan terima kasih kepada kita semua. Dan sekarang kita akan menyelesaikan acara
memperingati Hari Guru tahun pelajaran 2022-2023, kita akan doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Immanuel Raya Ginting. Kepada Bapak Immanuel, kami persilakan. Mari kita bangkit berdiri semuanya, kita akan akhiri acara kita pada pagi hari ini bersama-sama. Kita naikkan syukur kepada Tuhan yang sudah menolong dan memimpin acara kita ini dari awal. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami yang sudah memberkati rangkaian acara kami pada pagi hari ini. Dari awal kami mempersiapkan acara ini, Tuhan juga sudah memimpin. Tuhan memberi hikmat kepada kami semuanya bagaimana acara ini dapat dilakukan dengan sungguh. Supaya nama Tuhan terus diberitakan, supaya nama Tuhan terus diagungkan, dimasyhurkan melalui acara yang kami lakukan pada pagi hari ini. Bapa, terima kasih untuk kekuatan hikmat yang daripada Allah yang kau berikan kepada semua panitia, OSIS, dan Bapak Ibu Guru, serta deputi dan seluruh rangkaian yang ada di sekolah ini dalam melaksanakan Hari Guru pada hari ini. Kami memuliakan, mengagungkan-Mu Tuhan, karena tanpa pertolongan Tuhan, tanpa hikmat, kemampuan yang daripada Tuhan kau berikan kepada kami tidak mampu untuk melakukan acara ini. Biarlah acara yang kami lakukan pada hari ini Tuhan sungguh menjadi kesan yang berarti bagi kami semuanya. Baik bagi kami Bapak Ibu Guru yang Tuhan pakai di sekolah ini menjadi alat-Mu bagi anak-anak. Dan setiap anak-anak didik kami yang mengikuti pendidikan di tempat ini. Mereka sungguh terus mau memperhatikan apa yang diajarkan kepada mereka. Karena merekalah menjadi generasi yang akan datang, yang Tuhan akan pakai, menggantikan guru-guru yang ada sekarang, menggantikan orang tua yang Tuhan berikan kepada mereka, menggantikan pimpinan-pimpinan yang ada di tengah bangsa kami, dan bahkan di tengah-tengah gereja-Mu yang akan datang. Karena itu Tuhan, berkati setiap anak-anak didik kami, dari apa yang sudah mereka dengar, dari apa yang sudah mereka dapatkan melalui pendidikan yang dilakukan di sekolah ini. Kami rindu satu saat nanti, Engkau memakai setiap anak-anak kami ini nanti Tuhan menjadi alat-Mu di tengah-tengah bangsa ini untuk mengagungkan, memuliakan nama-Mu dan bahkan menyatakan keagungan Tuhan, kasih Allah kepada seluruh bangsa yang ada di dunia. Karena itu Tuhan, perlengkapilah setiap anak-anak kami yang Engkau sudah bawa ke tempat ini supaya mereka terus nantinya akan menjadi alat Tuhan di tengah-tengah dunia yang bengkok ini. Kami menyerahkan setiap Bapak Ibu Guru yang Tuhan terus masih pakai di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau perlengkapi kami semua dengan kekuatan hikmat yang daripada Allah. Sehingga kami semuanya membawa anak-anak yang Kau bawa ke tempat ini menjadi alat-Mu yang dipersiapkan mulai daripada sekarang. Kami bersyukur untuk yayasan yang Tuhan pakai juga di dalam membangun akan pekerjaan Tuhan di sekolah ini. Dan seluruh deputi dan rangkaian semuanya yang ada menjadi pengurus di dalam pekerjaan Tuhan membangun sekolah ini. Engkau pakai mereka Tuhan. Tuhan beri hikmat kepada mereka semuanya. Baik dari yayasan mulai dari ketua semua dan bagiannya. Dan deputi Mbak Selamat dan juga Ibu Mary. Supaya seluruh rangkaian kehendak Tuhan yang Engkau berikan kepada seluruh pimpinan ini bersama-sama dapat dinyatakan, diwujudkan di dalam pekerjaan-Mu yang agung mulia di sekolah ini. Bapa, kami menyerahkan sekolah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan peliharalah, Tuhan pakailah menjadi alat di tangan-Mu bagi negara kami, Indonesia, bagi bangsa kami dan seluruh manusia yang ada di dalamnya. Kami mohon pimpinan-Mu untuk pengembangan yang ke depan. Biarlah Allah yang terus campur tangan, supaya melalui sekolah ini, nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan diberitakan, nama Tuhan terus dinyatakan bagi setiap orang yang Tuhan kehendaki. Terpuji Engkau Bapa kami yang sudah memberkati acara kami pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali semuanya. Tuhan memberkati kita. Saya serahkan kepada pimpinan acara. Baik, terima kasih untuk Bapak Immanuel Raya Ginting. Selesai sudah acara kita pada pagi hari ini, teman-teman. Terima kasih atas teman-teman yang sudah melihat tayangan dari Google Meet
kita sudah merayakan dan memperingati Hari Guru kita pada hari ini. Terima kasih dan untuk guru-guru kita tercinta yang sudah mengajar, membimbing kita selama kita di sekolah ini. Terima kasih atas panutannya dan penghargaannya untuk kami semua. Sekarang kita akan kembali dengan susunan kehidupan kita, yaitu kita akan melanjutkan PAS, kita akan ujian, dan semoga semua pelajaran yang sudah kita pelajari untuk PAS hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati.